Pernikahan adalah ibadah yang paling lama yang dilakukan secara terus-menerus setiap hari dan tanpa jeda, kecuali mereka yang Allah takdirkan untuk berpisah, baik karena maut ataupun berpisah karena permasalahan di dalam kehidupan. Maka memahami pasangan kita adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa didapati hanya dengan beberapa waktu saja. Butuh perjuangan yang panjang, butuh waktu yang panjang, butuh kecermatan, dan yang paling utama adalah butuh kesabaran dan pemakluman. Karena memahami pasangan itu bukanlah sebuah hal yang mudah, apalagi kita dengan pasangan memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin backgroundnya, keluarganya begini, adapun kita juga berlawanan, apalagi kontradiktif antara background kita dengan pasangan kita. Nah, manusia ini memiliki dua tabiat. Yang pertama disebut dengan tabiat basyariah, yaitu tabiat atau karakter yang berkaitan dengan sifat-sifat dia sebagai kemanusiaan atau sebagai manusia. Tabiat karakter basyariah ini paling susah untuk dirubah, yaitu contohnya adalah apa? Emosinya, berkaitan dengan emosi dia. Misalnya mudah marah orangnya, pendiam, cerewet, kemudian karakteristik yang sedikit-sedikit mudah menangis, kesinggungan, itu adalah karakter basyariah. Dan ini sangat susah untuk dirubah. Yang kedua adalah karakter tarbiyah. Karakter tarbiyah ini yang sangat memungkinkan untuk dirubah. Yaitu contohnya apa? Malas. Dia tadinya pemalas. Maka setelah dididik, dilatih, dia bisa menjadi karakter yang rajin. Itu adalah karakter tarbiyah. Yang kedua, karakter yang contohnya misalnya adalah bodoh. Bodoh ketika dia diajari, mau belajar, mau latihan, maka perlahan-lahan dia akan bisa dari bodoh ini menjadi pintar. Terus kemudian dari dua karakter ini, maka kita bisa melihat ke pasangan kita, mana yang harus dirubah, mana yang harus kita banyak maklumi. Jadi kalau punya istri pendiam, punya istri yang sifatnya kesinggungan, cerewet, kita nggak perlu banyak merubah, biarkan dia dengan karakter apa adanya, dan kita nikmati. Karena apa? Di balik itu semua ada hal yang positif yang bisa kita baca, seperti punya karakter cerewet. Banyak orang-orang yang merindukan pingin punya karakter istri yang cerewet. Karena apa? Mereka mengeluh, istri aku mah diam aja, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Jadi ketemu jarang banget, ngobrol oge, diam aja. Nah, jadi ini bisa kita ambil sisi positifnya. Adapun misalnya melihat istri pemalas, dia jorok misalnya, malas bebersih rumah, terus kemudian misalnya kondisi fisiknya nggak dirawat, ini penyelesaiannya itu adalah bisa dengan dididik. Kita sebagai suaminya melihat ada hal yang tidak suka, misalnya dia jorok, tidak merawat rumah. Solusinya adalah apa? Suami ikut terjun, ajak si istri, latih, didik. Misalnya dengan kalimat, mah ini rumah berantakan banget, yuk kita bersihin yuk. Kelihatannya nggak enak, duduk ngeres, kotor. Ajak bareng, bekerja sama. Kita sapu sama-sama, ngepel, kita cuci piringnya, bantuin bajunya, semua bersihin. Satu persatu kita bantu pekerjaannya, kita beri contoh, kita latih, lama-kelamaan dia akan berubah.
Karena apa? Dengan karakter tarbiyah ini, manusia itu masih akan bisa berubah dari fase pemalas menjadi rajin. Kemudian juga dari fase bodoh menjadi tahu. Dengan dia mau diajari banyak hal dan mau belajar banyak hal, maka akan berubah. Jadi memahami pasangan itu kita harus memahami dua hal ini. Mana karakter bawaan dia, mana karakter yang bisa kita didik. Jadi jangan cuma kita bisa mengeluhkan, istri aku jorok, istri aku nggak peduli dengan rumah, nggak mau beres-beres. Tapi kitanya nggak pernah mendidik, nggak pernah melatih, nggak pernah mengajak dan memberikan contoh. Maka ini salah. Berangkat dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Maka otomatis tugas kita adalah membimbing, mengajari, membina sehingga wanita kita menjadi wanita yang sesuai dengan apa yang kita idamkan. Bukan kita keluhkan di luaran, apalagi kita ceritakan kepada orang lain. Ini adalah sifat yang buruk dari suami. Karena suami ini dan istri adalah ibarat pasangan pakaian. Kalaulah kita mengotori pakaian istri kita, maka suami sendiri yang kena imbasnya. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita praktekkan. Dan semoga kita memiliki istri-istri yang solihah, yang sesuai dengan ibadah idaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.